firman Tuhan akan saya beri tema 2 macam dasar. Nah, ini sudah sangat terkenal ya. Nah, kenapa saya katakan 2 macam dasar? Karena memang di dalam kehidupan ini menurut firman Tuhan, kehidupan kita didasarkan kepada 2 hal. Yang pertama, kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, kekuatan kehendak sendiri atau kekuatan cara berpikir kita sendiri. Nah, kita ibaratkan seseorang yang membangun rumah, ya, yang satu terbuat dari pondasi batu, yang satu terbuat dari pondasi pasir. Tentu hasilnya berbeda ya. Kita akan lihat ayatnya di dalam Lukas 6 ayat 48 sampai 49. Pada ayat 46 tadi dikatakan begini. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Saya ulang ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak taat? Cara gampangnya seperti itu, Bapak Ibu. Artinya begini, ketika kita hidup di dalam ketidaktaatan, sebenarnya kita nggak berhak berteriak minta tolong sama Tuhan. Ya, karena di situ Tuhan mempertanyakan, mengapa engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan, padahal engkau tidak melakukan apa yang kukatakan. Ngapain kamu panggil-panggil saya, wong kamu nggak taat sama saya, gitu loh. Cara populernya seperti itu. Artinya begini Bapak Ibu, berapa banyak kehidupan orang percaya itu hanya ketika menghadapi masalah, ya, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, tolong saya Tuhan, 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 tolong. Tetapi ketika hidupnya baik-baik saja, dia tidak taat dengan firman Tuhan. Dia hidup semau-maunya, dia hidup sesuai kehendak sendiri, bahkan cenderung melupakan Tuhan karena tidak ada masalah. Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan izinkan kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Karena apa? Tuhan mau kita itu bergantung sama Dia. Maka kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kekurangan, sedang terpuruk ekonominya, sedang mengalami kesusahan, mari kita lihat hati kita. Mungkin aku belum taat sama Tuhan. Kadang-kadang orang yang taat dan soleh aja, Tuhan izinkan masalah terjadi. Apalagi orang yang tidak taat dan tunduk kepada Tuhan. Masalahnya akan lebih banyak lagi. Masalahnya juga akan bertubi-tubi. Karena apa? Tuhan sedang mendidik kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan mempertanyakan begini. Kalau kamu tidak taat kepadaku, kamu tidak usah teriak-teriak minta Tuhan, Tuhan. Sepertinya seperti itu. Ya, sepertinya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak kali kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan karena kita itu mencari Tuhan KYB, ya, konco yang butuh. Nah, berapa banyak kita menjadikan Tuhan itu teman kalau kita itu butuh sama Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu ini, karena kita akan jatuh bangun dan hidup kita nggak naik-naik, kita akan stagnasi di situ. Pertumbuhan rohani kita akan di situ-situ aja. Masalahnya ya itu aja, dan nggak pernah berhasil. Ya, masalahnya nggak pernah berubah di situ-situ aja. Kenapa? Mungkin kita belum lulus dalam satu ujian. Kalau kita diuji, pasti kalau nggak berhasil kita akan diulang. Ya, kalau kita tidak bisa hidup sabar, pasti kita akan diulang-ulang untuk berbuat sabar. Tapi ketika kita sudah bisa bersabar, mungkin ujian kita ganti yang lain, naik kelas, Bapak Ibu. Nah, itu aja sedikit Bapak Ibu. Banyak orang memanggil Yesus Tuhan, tetapi tidak hidup sesuai dengan firman-Nya. Yesus menegur bentuk kekristenan yang hanya di bibir, tetapi tidak berbuah di dalam tindakan. Jadi Yesus itu menegur setiap anak-anak Tuhan yang cuma pinter ngomong, cuma di bibir saja, tetapi tindakannya tidak mencerminkan kehidupan orang percaya. Kehidupan rohani yang kokoh bisa dibangun di atas dasar yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh di dalam Tuhan, Bapak Ibu harus membangun di atas dasar yang benar. Nah, ada rumah yang tampaknya sama, tetapi kualitasnya berbeda. Itu akan diuji seiring bertambahnya waktu. Ya, Bapak Ibu. Ada 2 rumah. Yang satu itu dibangun dengan mungkin pondasinya sangat kuat, ya, sangat kuat, bahan-bahan pilihan. Kalau kita bangun rumah sendiri biasanya kuat, Bapak Ibu.
Tetapi kalau kita beli di perumahan subsidi, ya jangan harap kokoh ya. Mungkin kalau sudah jangka waktu tertentu ya harus dirubah sendiri ya. Nah, karena saya melihat sendiri rumah subsidi itu pondasinya pendek banget, cuma di sama batu kali. Beda kalau kita bangun sendiri ya, pondasinya 1 meter ke bawah, dikasih bata. Tapi hasilnya sama, ya, hasilnya sama persis. Yang membuat beda apa? Awet dan tidak awet. Nah, demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Orang percaya ketika dia mendasari dengan firman Tuhan yang begitu kokoh dan kuat, ketika ada badai kehidupan, dia tetap teguh. Dia tidak mudah goyah, boro-boro tinggalkan Tuhan. Urip susah aja sih, yang penting gandul Gusti. Urip susah aja tetap percaya sama Tuhan. Urip susah aja tetap bersyukur. Kenapa? Orang susah kok tetap bersyukur. Kenapa? Dia percaya bahwa ini seizin Tuhan dan dibalik kesetiaanku akan mendatangkan buah yang besar. Nah, ini adalah orang yang sudah mendasari kehidupannya dengan pondasi yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi berapa banyak anak-anak Tuhan tidak mendasari hidupnya dengan firman yang benar. Ini bisa terjadi karena begini Bapak Ibu. Orang ke gereja itu belum tentu memperhatikan firman Tuhan. Ya, apalagi sekarang ada fenomena, wah kalau neng gereja praise and worship kadang-kadang terlalu lama. Wah puji-pujian, penyembuhan terlalu lama. Anak-anak muda itu kalau memuji Tuhan sampai lincak-lincak gini ya, itu menjadi hiburan rohani. Ya, apakah salah hiburan rohani? Boleh, tetapi jangan lupa esensinya. Ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan, itu saatnya kita memberi kepada Tuhan. Tetapi ada saatnya kita diam mendengar Tuhan bicara. Dan itu yang terbaik sebenarnya, bukan memuji nggak terbaik. Tuhan itu lebih suka orang yang duduk diam mendengarkan firman Tuhan daripada yang sibuk melayani. Ya, apakah melayani salah? Tidak. Tetapi ada satu prioritas yang harus kita pegang, yang paling penting di dalam ibadah kita, terpenting mendengar suara Tuhan. Nah, kalau kita hanya mengutamakan euforia, ya, puji-pujian lincak-lincak, semangat luar biasa sampai gembrobos, hadirat Tuhan, wah ini sukacita. Bener, selesai itu firman Tuhan disampaikan, mainan HP, ngantuk, wis kesel, ya toh, mainan HP, dolanan game. Kenapa ada fenomena gereja 1 jam? Karena untuk menangani ini Bapak Ibu ya, orang-orang zaman sekarang tuh nggak bisa duduk lama-lama mendengarkan firman Tuhan. Maka ada gereja 1 jam saja. Gereja 1 jam saja itu mungkin puji-pujiannya 20 menit, mungkin dikasih penjembahan berapa, selesai setengah jam firman Tuhan, penutup. Itu ada gereja 1 jam. Dan itu baru ngetren. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, ada tren gereja 1 jam. Artinya semua dikemas dalam 1 jam harus sudah selesai. Itu untuk menghindari hal itu ya, kita nggak boleh berburuk sangka ya. Itu hanya trik aja. Ini karena apa? Manusia sekarang cenderung mencari sesuatu yang gebyar, yang hebat. Gereja itu bukan ajang showroom, Bapak Ibu ya. Tapi kebanyakan orang ke gereja ingin show, ingin tampil, ingin melihat dia hebat. Bukan Tuhan yang hebat. Nah, ini adalah pondasi yang ditaruh di dalam kehidupan kita, tapi pondasinya rapuh. Banyak orang menyepelekan firman Tuhan, menyepelekan khotbah. Apa meneh sing khotbah wong sing kita nggak suka. Apa meneh sing khotbah pendeta sekon desa ora mudeng, ya. Ayatnya endi, bahasane endi, ngalor ngidul. Tetapi Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan yang disampaikan itu kita nggak boleh lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat pasti ada poin. Minimal tangkap 1 poin itu untuk Bapak Ibu pasti. Karena bagaimanapun sejelek apapun firman Tuhan disampaikan, yang menyampaikan, firman Tuhan tetap firman Tuhan. Firman Tuhan tetap akan menjadi berkat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus membangun hidup kita di dalam pondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Nah, kita akan lihat di dalam ayat 47 dan 48. Ada 2 jenis manusia. Yang pertama itu adalah orang bijak atau jenis pembangunan yang benar. Jenis bangunan yang benar. Maksudnya bangunan iman Bapak Ibu ya.
Yang pertama adalah orang bijak. Ayat 47 sampai 48. Tolong dibaca. Yang sudah ketemu. Setiap orang yang datang kepadaku, yang mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan Ibu saudara dikasih Tuhan, kenapa? Ada orang yang datang ke gereja, mendengar perkataan Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di sini orang yang mendengar perkataan Tuhan serta melakukannya, dia disamakan apa? Orang yang membangun rumah di atas batu. Di mana rumah yang dibangun di atas batu itu rumahnya akan kokoh, berdiri teguh, tidak gampang rubuh, awet puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Ya, pembangunan zaman-zaman dulu itu memakai bahan-bahan yang berkualitas, pondasinya gede-gede, watunya gede-gede, kokoh sampai ratusan tahun. Peninggalan-peninggalan Belanda itu pembangunan yang sangat luar biasa. Karena apa? Mereka membangun dengan pondasi yang begitu kuat dan kokoh. Tapi di era sekarang bangunan itu tidak lebih awet di zaman dulu. Karena orang sekarang cari praktis, cari ekonomis, yang penting dan ngadeg. Boro-boro Bapak Ibu, kita membangun di atas batu. Ini ilustrasinya ekstrim. Membangun di atas pasir, ya, tambah ngeri lagi. Lebih cepat jadi, tetapi lebih cepat rubuh. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu datang kepada Tuhan, ibadah atau di dalam doa, jangan lupa mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Ini penting Bapak Ibu. Sesulit apapun, Bapak Ibu harus belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Bapak Ibu mau? Amin. Ya Bapak Ibu. Ya, jadi datang kepada Yesus, mendengar firman-Nya, melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah orang yang membangun di atas pondasi yang kokoh. Namun sayang sekali, banyak anak-anak Tuhan tidak melakukan hal itu. Dia ke gereja supaya dilihat orang, dia ke gereja supaya mendapatkan teman, dia ke gereja supaya mendapatkan relasi. Dia ke gereja hanya ingin hiburan, ini lebih parah lagi ya. Ingin nyanyi-nyanyi muji Tuhan, lalu tidak mau mendengarkan perkataan. Boro-boro melakukan apa yang dia dengar. Kadang-kadang Tuhan bicara aja kita nggak mau dengar, ya, malah sibuk main game. Ini fenomena terjadi di gereja-gereja besar. Justru di gereja yang kecil sampai tempat kita ini Bapak Ibu ya, kita itu malah lebih banyak mendengar firman Tuhan. Makanya di gereja yang sudah mulai besar, itu selalu bentuk komunitas sel. Di mana komunitas sel itu membahas firman Tuhan di situ. Supaya apa? Mereka bertumbuh. Karena kadang-kadang di gereja yang gede, ya di Nayu aja itu sudah gede ya, itu kadang-kadang nggak terpantau. Tetapi mereka akan bertumbuh di sel-selnya itu. Jadi hampir semua gereja yang besar, dia punya komunitas sel. Jadi di sana ada komunitas dikasih nama Mahanaim, di sana komunitas sel Daniel, di sana komunitas Moana dikasih nama semua. Supaya apa? Mereka bisa bertumbuh dan mendapatkan pondasi yang kuat akan pengenalan firman Tuhan. Jadi ini yang perlu kita lakukan. Yang kedua, jenis manusia yang kedua adalah manusia yang bodoh. Yang pertama manusia yang bijak ya, yang kedua adalah manusia yang bodoh. Ya, jadi ini jelas sekali ya. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Ya, mungkin kita tetap mendengar firman Tuhan ya, tetapi diprekne alah ora peduli teori. Pak pendeta we ora iso nglakoni apa nek aku, ya. Iso kocah ora iso nglakoni, gajah diblangkoni. Ya, kita fokus kepada kesalahan orang, padahal firman Tuhan itu untuk kita. Oke loh, ora iso nggo contoh pemimpin kok baperan. Nah, seringkali kita nunjuk orang ya, pemimpin kok kayak gini, pemimpin kok kayak gini. Kita nggak fokus kepada firman Tuhan. Padahal perkataan Tuhan itu untuk setiap pribadi, siapapun kita. Jadi Bapak Ibu, orang yang seperti ini mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini seperti orang yang membangun rumah tetapi tanpa dasar. Ya, di situ dikatakan tanpa dasar.
tanpa tanah, tanpa dasar, di atas tanah tanpa dasar. Ya, dasarnya apa? Ya ada dasarnya, tetapi di kitab lain dikatakan dasarnya adalah pasir yang rapuh, yang lemah. Ya, di kitab lain ya itu dikatakan mendirikan bangunan di atas pasir, Bapak Ibu. Jadi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan, dia seperti membangun rumah tanpa dasar. Betapa hebatnya kerusakannya ketika ada badai melanda hidup kita. Ya, mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukan, hidupnya itu tampak baik-baik saja. Coba Bapak Ibu gambaran Bapak Ibu ya. Orang yang membangun hidupnya di atas dasar atau tanpa dasar atau dasar yang rapuh, pasir dalam hal ini, itu hidupnya kelihatannya baik-baik. Kelihatannya bagus saja, kelihatannya sukacita, kelihatannya enak-enak saja, tidak ada masalah. Tetapi sebenarnya rapuh dari dalam. Begitu dia punya masalah yang berat, langsung putus hubungan dengan Tuhan. Ya, langsung dia tinggalkan Tuhan. Lebih parah lagi, langsung dia murtad. Yang dulu baik sama kita, sama saudara seiman, sekarang menjadi menjelek-jelekan agama kita. Ini contoh orang yang rapuh. Berapa banyak kita melihat kisah-kisah yang di YouTube itu. Dulu bahkan ada mantan pendeta, Bapak Ibu, mantan pendeta. Sekarang dia pindah, ketika pindah, dia jelek-jelekin agamanya yang lama. Ini kan sakit hati. Ini kan bangunannya rapuh. Nggak peduli pendeta atau bukan. Ya, kalau bangunannya rapuh, ada masalah, sakit hati, dia tinggalkan Tuhan. Itu pasti. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu tumbuh seperti bangunan yang di atas batu yang kokoh, apapun yang Bapak Ibu lakukan, apapun yang terjadi, Bapak Ibu akan tetap setia. Tidak ada gambare, nah aku ras seneng karo si aku pindah. Tidak ada gambare aku pergi ke sana ke sini cari orang. Nanti di tempat baru kita akan ketemu lagi dengan orang yang sama. Ketemu lagi dengan orang-orang yang mungkin membuat kita nggak cocok hati. Karena dasar kita bukan Tuhan, bukan firman Tuhan, tapi dasar kita minta belas kasihan. Coba Bapak Ibu renungkan baik-baik. Ada beberapa jemaat itu orang Kristen ya, saya tidak bisa menyebut jemaat, orang Kristen itu yang waktu ke gereja punya motivasi yang salah. Tujuannya salah. Yang pertama, biasanya ada motif ekonomi. Nah, jangan sampai Bapak Ibu ibadah itu mencari motif ekonomi. Motif ekonomi itu bisa mencari teman, bisa mencari Tuhan supaya diberkati, ini salah Bapak Ibu ya. Begitu kita tidak diberkati, kita mutung. Berapa banyak orang pindah ke gereja-gereja yang besar, yang kuat secara finansial supaya mendapatkan bantuan. Nah, ini salah Bapak Ibu, karena pertolongan kita itu bukan dari manusia, dari Tuhan. Begitu di sana tidak mendapat bantuan, begitu di sana disepelek kepeh orang duwe, baper. Ya, baper akhirnya mutung, pindah lagi ke tempat, mencari supaya dia dipuaskan. Tetapi motivasi yang salah ini seperti membangun rumah di atas pondasi yang rapuh. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, itulah yang disebut orang-orang bodoh. Tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak taat, tidak tunduk, dan tidak mau melakukannya. Jadi malam hari ini Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, periksa hidup kita. Apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi pusat hidup kita, pusat perhatian kita ketika kita datang kepada Tuhan? Atau bangunan kita itu bangunan yang benar-benar kokoh di dalam Tuhan atau tidak? Kita yang tahu Bapak Ibu. Kalau kita belum, mungkin kita masih motivasi yang ini, masih minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku ingin membangun pondasi hidupku di atas dasar firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu dasarnya firman Tuhan, Bapak Ibu pasti setia. Dan orang yang setia mendapatkan upahnya. Berkat itu pasti mengalir dalam hidup kita. Tidak usah diminta. Jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, saya kira itu saja firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus mengoreksi hidup kita, cek kembali motivasi kita, cek kembali hidup kita. Kadang-kadang kita males datang kepada Tuhan. Kadang-kadang Tuhan masih kalah dengan urusan-urusan yang sepele ya. Kalau urusannya penting tidak apa-apa ya.
Tapi kalau urusannya sepele, Tuhan dikalahke, ini hati-hati Bapak Ibu, karena Tuhan sedang bicara sama kita, supaya kita memiliki pondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Amin.